Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh jajaran Komisi 6, Pak Menteri Perdagangan beserta seluruh jajaran. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang setiap menjelang bulan Ramadan atau menghadapi Idul Fitri, tahun baru dan sebagainya, itu kebutuhan pokok mulai merambat naik, yang jika diperhatikan kenaikan harga ini merupakan fenomena yang berulang setiap tahun karena ini terjadi setiap tahun. Lalu yang tadi ramai dibicarakan masalah minyak goreng itu yang paling utama, karena sejak akhir tahun lalu sampai sekarang masalah ini tidak selesai. Kalau tadi Pak Menteri memaparkan tentang grafik harga bulanan CPO dan minyak goreng itu dianggap sukses menurut BPS, tapi kenyataan di lapangan itu berbeda ya. Setiap kita melihat berita di mana-mana di seluruh Indonesia itu antri panjang, ibu-ibu mengantri minyak goreng, sampai ada yang pingsan, bahkan sampai ada yang meninggal karena mengantri minyak goreng. Itu artinya kita semua berdosa kalau membiarkan itu terus-menerus berlanjut. Ya, padahal kita itu penghasil minyak goreng sawit terbesar di dunia. Artinya kita seperti tikus mati di lumbung sendiri. Ya, walaupun kemarin sebelumnya sudah ditetapkan harga eceran tertinggi itu untuk minyak curah 11.500 dan 14.000 untuk minyak kemasan premium. Nah, kebijakan HIT minyak goreng curah dan kemasan yang harusnya mulai diberlakukan pada 1 Februari 2022 itu belum berjalan efektif. Sekarang malah muncul kebijakan baru minyak goreng, ya ini melepas harga minyak goreng sesuai pasar. Apa yang terjadi? Harga minyak melambung tinggi. Sampai sekarang kalau kita lihat di pasaran itu harga minyak yang per liternya itu hampir 25.000, 24.000 sekian. Dan masyarakat tidak mampu membeli itu. Walaupun ada subsidi untuk minyak curah, ya, yang walaupun katanya subsidi itu 11.000 sekian, tapi kenyataannya di lapangan itu masih bertahan di harga 16.000 itu untuk beberapa pasar, khususnya di dapil saya itu minyak curah masih sekitar 16.000. Yang ingin saya pertanyakan, mengapa kebijakan harga minyak goreng dilepas di pasar gitu? Bukankah negara juga harus hadir mengendalikan harga yang terjangkau? Jadi harus ada peran serta dari pemerintah bagaimana mengendalikan harga yang terjangkau, tidak dilepas di pasar. Karena begitu dilepas di pasar, harga minyak goreng di mana-mana melambung tinggi dan tidak ada yang mampu membeli yang dengan harga sekian. Nah, sementara kebutuhan akan minyak goreng juga itu setiap hari. Jadi jadinya jika kebutuhan sehari-hari tersebut harganya tidak terjangkau, bagaimana gitu oleh masyarakat? Ya, saya berharap tata niaga minyak goreng juga lebih terukur dan jelas. Jadi pemerintah juga harus bertindak tegas dalam menegakkan aturan terkait tata niaga minyak goreng dan memberantas mafia minyak goreng yang tadi seperti Bapak sampaikan. Berubah-ubahnya kebijakan minyak goreng oleh pemerintah juga menunjukkan kebijakan pemerintah tidak terukur dan tata niaga minyak goreng juga hanya coba-coba ya. Jadi masalah ini sampai sekarang semua disampaikan oleh teman-teman. Lalu yang berikutnya adanya dorongan impor dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Pertanian agar mengeluarkan izin impor bawang merah menjelang Ramadan tahun ini, yang bawang merah sudah di harga, kalau di mungkin berbeda-beda harganya ya, di sekitar pasar tradisional di sekitar saya itu 37.000 ya. Jadi ada kenaikan 13,85% saat ini. Jadi mohon dijelaskan mengapa ada rekomendasi importasi yang dimaksud ya. Jadi saya menekankan jika opsi, kenapa Pak? Nggak ngerti gimana pertanyaannya? Jadi ini adanya dorongan impor dari Kementerian Perdagangan. Ya, saya baca di berita itu ada dorongan impor dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Pertanian, impor bawang merah gitu ya. Nggak ada. Saya baca di berita ini enggak. Saya tadi sudah utarakan di depan saya tadi itu bahwa kita sudah hitung mereka sudah mulai nanam sekarang. Insya Allah dalam 3 bulan itu bisa panen gitu. Jadi ya. tidak ada impor. Kita nggak pernah minta impor. Oh, karena ini saya baca di media seperti itu gitu ya. Jadi mohon kalau tadi saya tidak mendengar penjelasan itu. Nah, lalu mengenai daging sapi ya. Nah, ini juga saya baca juga di media tentang masyarakat harganya masih tinggi, memang masih tinggi, masih 135.000, dan itu saya melihat di pasar saya membeli masih tinggi seperti itu 135.000 ya. Jadi daging segar yang beredar di pasaran saat ini juga banyak dipasok dari sapi bakalan asal Australia ya Pak. Betul gitu ya Pak. Tadi Bapak cerita India ya. Apakah ini dari Australia juga ada gitu?
Ya, bahkan segera masuk juga daging beku 20.000 ton ke Indonesia. Ya, ini saya juga dapatkan dari media. Nah, lalu bagaimana nasib sapi pedaging kita di tanah air? Adakah koordinasi dengan peternak sapi pedaging sebelum importasi? Ya, mungkin itu saja dari semua pertanyaan. Boleh dijawab langsung ataupun nanti sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.